Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyeka Putri. Saya dari EMJ 303 dengan NIM 240201010140 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dari Prodi Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan melakukan video presentasi dengan judul analisis laporan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk materinya yaitu identifikasi perusahaan, informasi umum perusahaan dengan nama perusahaan PT Mayora Indah Tbk sektor industri, yaitu bergerak di industri makanan dan minuman, food and beverage pada tahun laporan keuangan 2024 dan 2023 dengan kode saham MYOR tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk auditor di sini adalah Mirawati Sensi Indris, member of More Global Network. Untuk ruang lingkup lingkungan bisnis ya, di PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, serta agen atau perwakilan. Produk utama yaitu industri makanan, kembang gula, dan biskuit. Untuk pasar domestik dan ekspor internasional, lokasi operasional kantor pusat di Jakarta, pabrik di Tangerang dan Bekasi. Entitas anak yaitu PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang, dan Kopiko Philippines Corporation. Untuk nomor 2, analisis rasio keuangan. Untuk di sini saya menampilkan tabel jenis rasio dan nilai untuk 2024 versus 2023. Untuk likuiditas, suran rasio yaitu 2,65 pada 2024 dan 3,67 untuk 2023. Quick ratio 1,78 untuk 2024 dan 2,79 untuk 2023. Untuk profitabilitas, untuk net margin yaitu sebesar 8,50% untuk di tahun 2024 dan 10,31% di tahun 2023. Untuk ROE yaitu 10,32% untuk di tahun 2024 dan 13,60% di tahun 2023. Untuk ROE yaitu di 17,93% 2024, untuk 2023 yaitu sebesar 21,23%. Untuk solvabilitas, debt to equity ratio di 0,74 pada tahun 2024, di tahun 2023 sebesar 0,56. Untuk debt to asset ratio sebesar 0,42 di tahun 2024 dan 0,36 di tahun 2023. Untuk aktivitas, total aset turnover di 1,21 kali 2024 dan di 2023 sebanyak 1,32 kali. Untuk receivable turnover yaitu 5,47 kali pada tahun 2024 dan 5,62 kali pada tahun 2023. Untuk interpretasi rasio likuiditas yaitu suran rasio pada tahun 2024 sebesar 2,65 dan 2023 di sebesar 3,67. Untuk interpretasinya terjadi penurunan namun masih kurang dari 2,0, menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan disebabkan meningkatnya utang bank jangka pendek dari 85 miliar menjadi 2,75 triliun. Untuk quick ratio di tahun 2024 sebesar 1,78 dan 2023 sebesar 2,79. Interpretasinya yaitu menurun namun masih kurang dari 1,0, mampu melunasi kewajiban tanpa menjual persediaan.
Untuk interpretasi rasio solvabilitas dan profitabilitas yaitu debt to equity ratio di tahun 2024 yaitu 0,74 dan di tahun 2023 sebesar 0,56. Interpretasi meningkat menunjukkan penggunaan utang lebih besar namun masih lebih dari 1,0, jadi relatif aman ya. Debt to asset ratio pada tahun 2024 0,42, di tahun 2023 0,36. Interpretasi 42% aset dibiayai utang, masih kurang dari 0,5. Untuk net margin di sini pada tahun 2024 8,50% dan di tahun 2023 yaitu 10,31%. Untuk interpretasinya yaitu menurun sebanyak 1,81 poin karena beban pokok dan operasional meningkat meski penjualan naik sebesar 14,57%. Untuk ROA dan ROE yaitu ROA sebesar 10,32% di tahun 2024 versus 13,60% di tahun 2023. ROE sebesar 17,93% di tahun 2024 dan versus di 2,23% di tahun 2023. Untuk interpretasinya yaitu menurun efisien dan kemampuan menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Untuk interpretasi rasio dan aktivitas untuk total aset turnover di tahun 2024 yaitu sebesar 1,21 kali dan 2023 sebesar 1,32 kali. Untuk interpretasi yaitu penurunan menunjukkan aset baru belum optimal menghasilkan penjualan. Untuk receivable turnover di tahun 2024 sebesar 5,47 kali dan 2023 sebesar 5,62 kali. Interpretasi sedikit menurun. Koleksi piutang sebesar 66 sampai 67, kurang lebih 66 sampai 67 hari masih wajar untuk industri F&B. Untuk analisis tren pada tahun 2023 sampai dengan 2024, untuk net sales-nya up di 14,57% versus 2023. Untuk inventory up di 80,97% net hidup. Untuk COGS up di 20,34%, pressure on margins. Untuk liabilities and debt untuk total up di 47,07, bank debt surrogate. Perubahan signifikan mencakup pertumbuhan penjualan, kenaikan beban pokok dan ekspansi aset, lonjakan persediaan, meningkatkan liabilitas dan beban bunga. Untuk poin kritis dan dampak ekspansi agresif, perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran dengan menambah aset tetap dan persediaan. Untuk peningkatan leverage, menggunakan utang meningkatkan signifikan untuk mendanai ekspansi. Utang bank jangka pendek naik tajam. Untuk tekanan margin, kenaikan biaya produksi lebih tinggi daripada kenaikan penjualan, menekan margin kotor dan profitabilitas. Untuk persediaan membengkak, kenaikan persediaan 80,97% berpotensi resiko obsolescence atau slow moving inventory. Untuk rekomendasi, saya di sini memberikan rekomendasi jangka pendek yaitu fokus pada efisiensi operasional dan kontrol biaya produksi, optimalisasi manajemen persediaan, monitor cash flow dan meningkatkan utang jangka pendek. Untuk jangka menengah yaitu maksimalkan utilisasi aset baru untuk meningkatkan aset turnover, meningkatkan strategi penerapan harga, evaluasi ROI dan capital expenditure. Untuk jangka panjang yaitu diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi beban bunga, mempertahankan pertumbuhan organik dengan struktur modal sehat, tingkatkan efisiensi operasional untuk mengembalikan
probabilitas. Untuk kesimpulan dan akhir dari sumber yang saya ambil yaitu PT Mayora Indah Tbk berada dalam fase ekspansi dengan kondisi keuangan yang masih sehat namun memerlukan perhatian khusus. Ekspansi pada tahun 2024 memberikan tekanan pada profitabilitas dan efisiensi. Keberhasilan tergantung kemampuan mengonversi investasi menjadi peningkatan penjualan dan profitabilitas berkelanjutan. Monitor peningkatan leverage dan beban bunga. Untuk sumber data saya ambil dari laporan keuangan konsolidasi audit PT Mayora Indah Tbk untuk tahun yang terakhir pada tahun 2024, 31 Desember dan 2023 diaudit oleh Mirawati Sensi Idris More Global. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.